Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih tetap bisa beribadah walaupun lewat ibadah online. Tapi kita percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan apapun. Ada amin Bapak Ibu. Mari kita tundukkan kepala kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau boleh pelihara kami hingga saat ini Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna buat hidup kami. Penjagaan-Mu nyata atas kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu. Kami akan mulai ibadah online pada pagi hari ini Tuhan. Nama-Mu dimuliakan di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan kepada Allah Bapa kita di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu bahwasanya untuk kasih setia-Mu kekal sampai selama-lamanya atas hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Kasih Allah tak berhenti, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak pernah sudah, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Tunaikan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja. Nyanyi bagi Dia Sang Raja selamanya. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kiranya Tuhan terus memimpin, menuntun, dan membimbing hidup kita. Akhir-akhir ini banyak pembicaraan mengenai nabi palsu. Beberapa orang beranggapan apabila hamba Tuhan atau pendeta berdoa dan bernubuat, lalu apa yang dia katakan belum terjadi, maka hamba Tuhan atau pendeta tersebut dianggap sebagai nabi palsu. Hal ini pernah menjadi perbincangan di awal pandemi bahkan sampai hari ini.
Itulah sebabnya edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas mengenai kenabian yang sejati untuk meluruskan pandangan-pandangan dan pembahasan mengenai nabi palsu dan hukuman mati bagi nabi palsu. Di dalam Ulangan 18 ayat 20 sampai 22 dikatakan seorang nabi palsu layak mendapatkan hukuman mati karena dua alasan. Yang pertama, mengucapkan demi nama Tuhan perkataan yang tidak Tuhan perintahkan. Yang kedua, berkata-kata demi nama Allah lain. Arti yang kedua ini sangat jelas, yaitu secara jelas menggunakan nama Allah lain. Namun, perihal alasan yang pertama, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Tentu jawabannya adalah menunggu. Sekali lagi, apakah tandanya seseorang mengucapkan demi nama Tuhan sesuatu yang tidak Tuhan perintahkan? Bagaimanakah mengukur perkataan tersebut terjadi atau tidak? Jawabannya hanya menunggu. Bisa cepat, lama, atau sangat lama. Seperti halnya mengenai hari penghakiman. Maka dari itu, terjadi atau belum terjadinya suatu nubuatan bukanlah aturan kaku dan kriteria utama untuk menentukan kenabian yang sejati. Melainkan ada beberapa kriteria lain yang lebih komprehensif atau lengkap. Pertama, kesesuaian dengan nabi lain dan firman Tuhan secara keseluruhan. Kedua, berasal dari Tuhan walaupun terkadang tidak sesuai dengan kehendak pribadi sang nabi itu sendiri. Ketiga, membawa umat ke dalam rencana Allah. Keempat, tidak mencuri kemuliaan Tuhan. Kelima, karakter nabi yang sesuai dengan karakter Allah. Kriteria ini lebih tepat untuk melihat kenabian yang sejati. Lalu, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan hukuman mati bagi nabi palsu dengan cara melemparinya dengan batu? Rasanya hal ini sudah tidak lagi relevan. Karena ini berarti pezina, penyembah berhala, pelanggaran yang tidak dapat diampuni juga harus dihukum mati dengan dilempari batu. Tercatat ada 36 pelanggaran dalam hukum Taurat yang layak mendapatkan hukuman mati. Secara teologis, bagi orang percaya, hukum Taurat yang bersifat hukum sipil dan seremonial sudah digenapi. Karena apa? Karena sudah digenapi oleh Tuhan Yesus. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus tidak menghukum seorang pezina? Hukum Taurat salah satunya kini digunakan sebagai panduan moral hidup orang percaya. Kita tidak lagi hidup di bawah hukum Taurat, melainkan hukum Kristus. Seperti yang Paulus katakan dalam 1 Korintus 9 ayat 21, bahwa kini ia hidup di bawah hukum Kristus. Kenabian yang sejati ini penting bagi kehidupan orang percaya zaman now. Dari Ulangan 18 ayat 9 sampai 22, kita dapat menarik dua pelajaran, yaitu Tuhan masih berbicara kepada kita sampai sekarang ini. Dan suara kenabian adalah karunia Allah untuk meneguhkan umatnya, sekaligus melambangkan kerinduan Allah untuk tetap dapat berkomunikasi dengan kita. Dan kita sangat bersyukur dua hal ini terjadi di gereja kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana
sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Allah semesta memuji akan Engkau Tuhan. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan namamu. Sekarang dan selamanya, Tuhan. Atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi dengan segenap hati, Engkau layak di bumi di semua, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita katakan, Ku agungkan
Kita akan di hadapan Tuhan, Tuhan, agung namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Kita sembah Tuhan Yesus, terus kita sembah Tuhan Yesus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan, kami meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Kami sembah Engkau Yesus, sebab nama-Mu kudus, sebab nama-Mu berkuasa ya Tuhan. Engkau menjaga kami, Engkau melindungi kami ya Tuhan. Nama-Mu berkuasa atas hidup kami, nama-Mu berkuasa ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur di hadapan-Mu atas segala kebaikan-Mu sampai hari ini. Kami boleh menikmati, kami boleh dipelihara Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Semua apa baik buat kami, buat keluarga kami, buat pekerjaan kami, buat hidup kami ya Tuhan, buat keluarga besar kami, buat keluarga Green Garden ya Tuhan. GPI Green Garden penuh dengan kemuliaan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur ya Tuhan. Karena segenap hati kita terus naikkan pujian ini, kami agungkan Engkau Yesus. Ku agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Ku agungkan nama-Mu Tuhan, agung nama-Mu Tuhan, nama-Mu besar dan layak dipuji. Nama-Mu besar, nama-Mu besar dan layak dipuji.
dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Shalom, selamat pagi. Kita mengucap syukur buat hari ini kita masih bisa terus beribadah online di tempat ini. Sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita ambil waktu kita untuk berdoa sejenak. Bapa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, di dalam nama Tuhan Yesus sekali lagi Tuhan sucikan dan kuduskan setiap kami yang mendengarkan firman ini, dan hamba-Mu Tuhan berikan satu hikmah, satu kata-kata yang mudah dimengerti sehingga firman ini boleh disampaikan dengan baik dan boleh ditangkap oleh banyak orang Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi mereka semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dengan mengucap syukur. Amin. Oke, shalom Bapak Ibu. Kita ketemu lagi masih di suasana PSBB dan masih di rumah masing-masing. Mengucap syukur ya, tetap mengucap syukur apapun yang terjadi, Tuhan tetap baik ya. Oke, pagi hari ini saya mendapatkan satu rema yang kuat untuk membawakan satu judul yang tema yang saya akan kasih pagi hari ini adalah berkat turunan. Jadi kalau kita bicara kutub turunan, ada juga yang namanya berkat turunan ya. Jadi duanya berbeda, satu bisa dibilang sesuatu yang negatif, yang satu ini yang saya mau bicarakan ini adalah sesuatu yang positif ya, karena kita butuh sesuatu yang positif akhir-akhir ini ya. Jadi berkat turunan ini kalau kita melihat secara garis besar, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi ya Bapak Ibu ya. Jadi berkat turunan ini adalah hasil dari sesuatu yang kita lakukan. Nah, nanti itu ada outputnya. Nah, kalau outputnya, kalau saya bilang di sini adalah berkat turunan ini ya. Jadi berkat turunan ini sekali lagi berbicara banyak mengenai generasi di sebelum kita, generasi lagi yang di atas kitanya lagi ya. Jadi saya akan coba mendefinisikan dulu ya pada awalnya. Oke, saya tulis di sini untuk definisi dari berkat turunan ini adalah suatu keadaan di mana blessing atau berkat yang kita terima oleh generasi sebelumnya diturunkan ke generasi berikutnya. Jadi contoh, kalau di atas saya, orang tua saya hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup benar dengan Tuhan, melakukan firman Tuhan, otomatis saya di generasi di bawahnya itu akan mendapatkan berkat turunan ya. Itu kuncinya. Biasanya ini ya tadi yang saya sudah sebutkan, biasanya ini terjadi dalam konteks satu keluarga. Nah, saya akan banyak sekali berbicara di sini mengambil contoh dari Alkitab, dari Abraham. Abraham kita tahu punya anak Ishak
Ya, terus ada lagi ke bawah lagi sampai Tuhan Yesus banyak, tapi kita nggak mau sampai terlalu banyak. Jadi saya cukup sampai ke Ishak aja, ya. Jadi kalau kita buka di Kejadian 26 ayat 3 dan 5, 3 sampai 5 bunyinya begini. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Jadi ini berbicara ke Ishak, firman Tuhan bicara sama Ishak. Ayat keempat, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Ayat kelima, karena Abraham telah mendengarkan firmanku, garis bawahi, mendengarkan firmanku, dan garis bawahi lagi, memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu pada Tuhan, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Nah, jadi kita melihat di ayat ini, ya, ayat kelima ini, si Ishak ini mendapatkan berkat turunan dari Abraham. Kenapa? Karena waktu semasa hidupnya Abraham ini melakukan firman Tuhan. Abraham ini dikenal sebagai bapak orang-orang percaya, orang-orang beriman. Ya, jadi karena Abraham sudah melakukan hal-hal itu, makanya turun berkat itu ke anaknya. Nah, di ayat ini ditegaskan kembali oleh Tuhan bahwa di ayat 5 ini, karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Intinya adalah, kalau generasi sebelum kita melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh hidup benar di hadapan Tuhan, sungguh-sungguh hidup takut akan Tuhan, otomatis generasi di bawahnya ini akan diberkati oleh Tuhan. Nah, ini yang disebut oleh, saya namakan berkat turunan. Dan ini sangat penting sekali, ya. Nah, kita lihat lagi di ayat yang sama di Kejadian 26 ayat ke-24. Nah, di satu pasalnya kita lihat di Kejadian 26 ini, ternyata Tuhan berbicara dua kali hal yang sama kepada si Ishak, ya. Ayat 24 itu bunyi gini, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, Allah ayahmu Abraham. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu. Ya, jadi ditegaskan kembali bahwa Ishak ini nggak perlu takut, nggak perlu ragu, karena Tuhan selalu menyertai dia. Nah, apakah waktu Tuhan selalu menyertai Ishak ini, apakah dengan spontan? Bisa iya dan bisa enggak. Tapi dalam konteks ini kita melihat bahwa karena ada hubungan pribadi bapaknya si Ishak, Abraham ini sama Tuhan, dan begitu dekat sehingga berkat itu turun ke anak-anaknya. Ya, jadi kita melihat di sini dua contoh aja di Ishak, dua poin ini kita melihat bahwa berkat turunan itu ada di Alkitab. Nah, dan kita mesti bisa melakukannya. Ya, jadi sebelum saya masuk lagi ke poin berikutnya, saya mau bicara mengenai ini. Saya mau ilustrasikan berkat turunan ini seperti suatu cara kita berinvestasi. Berinvestasinya di dalam Tuhan tentunya, di dalam kerajaan surga. Ya, jadi pertanyaan begini, Pak, bagaimana kalau generasi di sebelum saya, bapak ibu saya belum percaya sama Tuhan? Nah, ya, bagaimana kalau kejadian seperti itu? Oh, saya akan menjawabnya seperti ini. Itu bagus, karena pertama, berarti kita yang generasi sekarang, kita harus memulai memutus kutuk keturunan itu. Waktu kita mau mulai memutus kutuk keturunan itu, kita mulai hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, kita melakukan firman Tuhan, kita melayani Tuhan dengan all out full heart. Nanti ya, kita tuh ibaratnya sedang menancapkan satu fondasi yang kokoh. Buat siapa? Anak-anak kita, buat cucu-cucu kita di bawah. Jadi kita sedang memulai satu fondasi, menggali fondasi yang baru. Karena di atas kita belum ada nih. Ya, kalau di luar Tuhan kan terusnya tidak ada keselamatan. Ya, jadi saya bisa bilang itu adalah kutuk turunan. Yang sering disebut kutuk turunan ada seperti itu. Karena di atas kita
tidak mengenal Tuhan. Nah, tapi kita yang sudah mengenal Tuhan, kita pasti berubah. Ya kan? Kita mesti sungguh-sungguh cari Tuhan, melayani Tuhan, ikuti perintahnya, jangan takut akan Tuhan, hidup benar di hadapan Tuhan. Maka kita akan menanam satu fondasi yang kokoh bagi cucu kita, anak-anak kita. Mungkin waktu kita menanamkan hal itu, kita nggak melihat itu langsung ada hasilnya ke kita. Ya namanya juga investasi kan Bapak Ibu. Ya namanya investasi itu ada jangka waktu. Nah waktunya berapa lama kita nggak tahu, karena ini investasi surga. Kalau di dunia kan kita tahu deposito, investasi, oh 1 bulan nanti bunganya sekian, kita dapat sekian gitu kan. Tapi kalau investasi di kerajaan Allah berbeda. Semakin banyak kita menanamkan investasi di dalam kerajaan Allah, semakin kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Amin, amin ya. Oke, kita masuk. Saya hari ini bicaranya tidak banyak, hanya 2 poin saja. Ya, haleluya, amin, cuma 2 poin, oke? Oke. Kenapa kita harus berinvestasi di kerajaan Allah? Ya, pertama, caranya apa ya? Ya, saya mau bicara mengenai caranya aja deh. Gimana caranya kita berinvestasi di kerajaan Allah? Pertama, tidak lain dan tidak bukan adalah kita harus taat. Taat, percaya akan firman Tuhan. Seperti siapa? Abraham. Ya, di Roma 4 ayat 3 ditulis bunyinya seperti ini. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi hanya percaya saja sama Tuhan, Alkitab mencatat bahwa Abraham dibenarkan oleh Tuhan. Bapak Ibu mau nggak dibenarkan oleh Tuhan? Waktu Bapak Ibu dibenarkan oleh Tuhan, kehidupan Bapak Ibu akan berubah total, drastis. Tapi enggak segampang itu aja. Kita harus taat dan percaya sama firman Tuhan. Terkadang kan firman Tuhan datangnya itu hal-hal yang kita nggak ngerti. Nah, pertanyaannya adalah mau nggak kita tetap percaya sama Tuhan? Di masa-masa pandemi PSBB ini, mau nggak kita tetap percaya sama Tuhan? Mau nggak kita tetap percaya bahwa Tuhan yang memelihara hidup kita? Tuhan yang akan menyediakan semua berkat-berkat yang Dia sudah sediakan buat kita. Mungkin kita belum lihat, kita belum melihat secara utuh, tapi percaya. Kita hanya percaya aja, maka kita akan dibenarkan oleh Tuhan. Oke? Nah, satu contoh saya tulis di sini adalah Abraham. Kita tahu semua bahwa Abraham ini susah untuk mendapat keturunan. Ya, dia menunggu sekitar 20 tahun lebih. 30 tahun bahkan, ya. Di sini waktu dia menerima janji Tuhan, ini percaya dan nggak percaya. Dia umurnya 100 tahun, sedangkan istrinya Sarah berumur 90 tahun. Mana mungkin seorang perempuan umur 90 tahun bisa mempunyai anak? Karena 90 tahun sudah pasti sudah menopause, sudah tidak mungkin, sudah tutup istilahnya. Tapi di dalam Tuhan itu semuanya mungkin, karena Tuhan berfirman. Ya, tapi sebelumnya kita melihat cerita di atasnya lagi bahwa Sarah ini nggak sabar, pengen kasih keturunan ke Abraham tapi nggak bisa. Jadi dia sodorin hambanya yang namanya si Hagar. Nah, mungkin ada beberapa laki-laki bilang, waduh kenapa istri saya nggak kayak Sarah yang menyodorkan gitu kan? Wah, pasti yang laki bilang, amin amin, wah bertobat. Ya nggak kayak gitu ya. Jadi waktu si Sarah ini nggak sabar, dia menyodorkan hambanya Hagar. Lalu ternyata ada keturunan dari si Hagar ini. Tapi Bapak Ibu, ini bukan anak perjanjian yang Tuhan mau. Ya kan? Lahirlah Ismail dari si Hagar ini. Tapi sekali lagi ini bukan anak perjanjian yang Tuhan mau. Nah, di Kejadian ayat 17, pasal 17 ayat 4 dan 5 ditulis seperti ini janji Tuhan kepada si Abraham. Dari pihakku, inilah perjanjianku dengan engkau. Engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abram, melainkan Abraham. Karena engkau telah kutetapkan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Gimana bisa menjadi bapa sejumlah besar bangsa? Anak aja nggak punya, gitu kan? Nah, tapi di sini Abraham punya satu sikap hati yang oke, saya percaya, oke, saya nurut aja. Nah, kita lihat lagi, ya, waktu si Ishak ini sudah lahir,
Yang Abraham sudah mengerti, oh ternyata benar loh, Tuhan itu baik, janji Tuhan itu selalu ya dan amin. Dan singkat cerita Ishak lahir. Nah, di poin kedua saya tulis lagi bahwa Tuhan ini nggak cukup sampai di situ, tapi Tuhan mulai minta kepada Abraham, Abraham, korbankan anakmu Ishak. Nah, kenapa Tuhan nggak bilang, Abraham, korbankan anakmu Ismail? Nggak mungkin, karena Ismail ini bukan anak perjanjian antara Abraham dan Tuhan, tapi Tuhan mintanya Ishak. Nah, di sini kembali lagi si Abraham ini diuji lagi imannya. Waduh, udah susah-susah dapetin anak ini, ya kan? Udah bertahun-tahun, puluhan tahun dapat anak ini, tapi Tuhan minta dikorbanin. Dikorbanin itu disembeli, dikasih buat Tuhan. Itu zaman dulu seperti itu, Bapak Ibu. Menarik sekali apa yang dilakukan oleh si Abraham. Abraham taat. Ya, kita lihat di Kejadian 22 ayat 16 dan 18. Demi diriku sendiri aku bersumpah, demikianlah firman Yahweh, karena engkau telah melakukan hal ini dan tidak menahan anakmu satu-satunya, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu bertambah banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut, di tepi laut. Dan keturunanmu akan menguasai pintu gerbang musuhnya. Maka oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan diberkati, karena engkau sudah menaati suaraku. Dengarkan Bapak Ibu, suasana saat ini kita di rumah, pandemi COVID-19, kita harus sering-sering cari suara Tuhan. Kita harus sering-sering tahu kehendak Tuhan itu apa. Kita harus sering tanya-tanya sama Tuhan supaya kita nggak salah langkah. Ya, contohnya Abraham ini waktu diminta mengorbankan anaknya, dia taat saja. Dan waktu dia taat, Tuhan kembali berfirman, aku akan memberkati keturunan. Itu luar biasa, Bapak Ibu. Ya, saya tiba-tiba teringat satu kesaksian pribadi saya, ya seperti Abraham ini. Waktu itu anak saya yang paling besar, yang perempuan, sakit, ya, step tengah malam. Wah, panik, benar-benar panik, karena anak pertama kita nggak ngerti step itu penanganan seperti apa, dan ini udah berlanjut. Ya, jadi akhirnya saya nyetir ke rumah sakit, bawa ke rumah sakit. Wah, itu udah kayak kalau Bapak Ibu nonton Fast and the Furious, wah tuh saya tuh kayak nyetir itu luar biasa kencengnya, cepet langsung nyampe rumah sakit. Tapi Bapak Ibu, dalam perjalanan istri saya duduk di belakang, sudah nangis-nangis. Hah, gimana nih? Ini bibirnya udah biru, ini udah kaku segala macam. Gimana? Udah nangis. Saya dengan panik dia bilang, basah kok, udah basah kok aja. Tiba-tiba Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan datang ke saya. Datang gini, kalau aku minta anakmu saat ini, kamu kasih apa enggak? Wah, sebagai orang tua, saya bisa merasakan apa yang Abraham rasain, Bapak Ibu. Wah, hancur hati ini, hancur bergejolak. Tapi saya belajar punya hati yang lembut. Waktu Tuhan ngomong, saya belajar punya hati yang lembut. Saya bilang, Tuhan, ini anak Tuhan yang kasih. Kalau Tuhan mau ambil, silakan ambil. Waktu saya melepaskan perkataan itu, waduh, damai sejahtera Tuhan itu langsung turun atas diri saya. Waktu damai sejahtera itu turun, waduh, saya itu nyaman. Udah nggak ada beban lagi, udah plong banget. Mau ngapain, nggak apa-apa, terserah. Karena saya udah tahu, saya udah serahkan anak ini ke Tuhan. Singkat cerita, anak ini sampai saat ini tumbuh besar menjadi seorang perempuan yang luar biasa. Ya, jadi taat dan percaya saja sama Tuhan. Oke? Poin terakhir, ya nggak banyak, poin terakhir. Apa yang harus kita lakukan supaya kita terus mendapatkan investasi di dalam kerajaan surga? Poin terakhir adalah kita harus terus memperkatakan firman ini di mulut kita. Ya, kita harus memperkatakan terus. Ya, enggak kebetulan baru-baru ini tanggal 18 September, nah kita memasuki tahun Israel yang baru, tahun namanya tahun P Alef, ya 5781. Ini banyak berbicara mengenai mulut kita, mengenai perkataan kita. Kita harus sepakat sama firman Tuhan, kita harus mengatakan firman Tuhan sehingga pekerjaan dari firman Tuhan itu akan terjadi dalam hidup kita. Kita semua terus perkataan, terus perkatakan. Jadi ini klop sekali. Dan Bapak Ibu tahu,
waktu saya mendapatkan firman ini, waktu itu ada doa rayon, kita mengikuti doa rayon online pas 18 September. Secara pribadi ya Bapak Ibu, 18 September ini hari ulang tahun saya. Dan ini pas sekali ada pergantian tahun. Dan ini menjadi satu rema buat saya, harus berhati-hati memakai mulut saya. Saya harus mulai berhati-hati. Ya, saya harus mulai banyak memperkatakan firman. Oke? Nah, kita harus banyak belajar menjaga mulut dan perkataan kita. Jangan keluarin kata-kata yang negatif, kata-kata yang bersungut-sungut. Ya, apalagi kita ini kalau zaman-zaman keadaan pandemi ini kita suka ngeluh, aduh dagangan sepi, aduh kerjaan kayak gini, aduh dapat gaji cuma sekian, gimana mau cukup? Stop, saya bilang. Lihat Tuhan bekerja, percayakan seluruh hidupmu sama Tuhan, maka kau akan melihat, ya. Nah, kita juga harus mulai berhenti bergosip-gosip ria. Gosip tuh paling enak, Bapak Ibu. Makin digosip makin sip kata orang. Memang makin enak makin gosip. Tapi mulai sekarang kita udah mesti stop. Jika kita mau lihat satu perubahan, kita mau lihat nilai investasi kita di kerajaan surga bertambah, stop. Nah, itu pilihan Bapak Ibu. Ya, saya belajar untuk saya mulai mengurangi hal-hal seperti ini. Saya belajar untuk mengurangi hal-hal yang negatif. Kata-kata saya mulai belajar. Ya. Nah, kalau kita berusaha, kita dalam bisnis, satu firman yang selalu saya pegang adalah jika iya katakan iya, jika tidak katakan tidak. Selain dari itu adalah bahasa si jahat. Jadi kalau kita bisnis, kita jualan produknya harus benar. Jangan bilang kita jual produk A, tapi kita kecap-kecapin terus sampai menjadi produknya produk Z. No. Kalau produk kita jelek, kita bilang produk kita jelek. Kalau kita bilang, kalau produk kita sama kompetitor ini kita kalah, kita harus jujur bilang produk kita kalah sama mereka. Masalah nanti mereka mau beli apa enggak, itu urusan lain. Yang penting kita mempraktekkan adalah kebenaran. Karena kita anak-anak Tuhan. Saya tulis di sini satu statement, jangan profit oriented. Jangan pikirannya tuh untung, cuan, cekling gitu kan, duit terus masuk. Jangan. Tapi pikirannya waktu kita dagang, waktu kita berbisnis, firman Tuhannya harus masuk. Saya banyak sekali kesaksian dalam usaha saya. Ya, bulan-bulan ini mesti bayar PBB, Bapak Ibu, 2 PBB rumah dan kantor. Luar biasa nominalnya. Kita tahu di PBB kan naik beberapa tahun terakhir. Kebingungan cari duitnya di mana. Tiba-tiba ada satu customer, enggak cuma via telepon, via WA, tanya tek. Oke Pak, saya ambil, saya transfer sekarang sekian ya Pak. Saya dapat barangnya kapan? Lihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Kalau kita give up di awal, saya yakin nggak akan ketemu janji Tuhan. Ya, nih di masa-masa COVID ini, saya juga bersyukur. Saya banyak melakukan investasi di kerajaan surga. Apa? Saya bangun mesbah keluarga setiap hari. Sebelum COVID jarang bolong-bolong bangun mesbah keluarga. Waktu zaman COVID pandemi, hampir tiap malam kita membahas Bible study sama anak-anak. Kita punya buku, kita buka, catat, kasih tahu. Ini loh, ini maksudnya ini ya. Saya kasih tahu ke anak-anak saya. Kenapa? Saya lagi menggali, membangun satu fondasi yang kuat di dalam Tuhan, supaya nanti anak-anak saya mendapat warisan investasi dalam kerajaan surga. Itu yang saya lakukan hari ini. Ya, saya banyak juga memuji menyembah Tuhan. Ya, sekarang kita nggak ada alasan Bapak Ibu kita nggak bisa memuji dan menyembah Tuhan di rumah. Live streaming di YouTube, di Zoom, dimanapun itu banyak sekali. Bapak Ibu bisa cari. Kalian bisa masuk hadirat Tuhan. Kalian bisa dijamah sama Tuhan dengan mudah. Yang penting apa? Mau aja. Punya hati yang mau nggak masuk hadirat Tuhan. Itu aja, simple. Ya, terakhir Bapak Ibu, kita harus banyak berdoa bagi bangsa ini, berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi saudara-saudara kita, ya, berdoa bagi gereja kita. Minggu ini saya dapat kesaksian dari salah satu anggota kul kami, bilang gini, kau terima kasih buat doanya. Sekarang saya sudah dapat kerja katanya.
Luar biasa saya bilang. Saya bilang, zaman pandemi gini, orang lagi mutusin hubungan kerja, PHK di mana-mana. Tapi ini anak kuldi kita dapat kerja. Dia sudah nganggur berbulan-bulan dan dia dapat kerja. Waktu dia dapat kerja itu, yang dia lakukan pertama, dia angkat telepon saya. Saya harus kasih tahu pemimpin saya, terima kasih sudah mendoakan. Saya bilang sama-sama, kita dikul, kita doa bersama, dan Tuhan jawab doa kita. Ya, Bapak Ibu, balik lagi ya, kita harus banyak melakukan investasi di kerajaan Allah, di kerajaan surga. Investasinya seperti apa? Ya, saya balik lagi di pertama, taat, percaya sama firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Ya, jangan macam-macam, hidup benar aja di hadapan Tuhan. Ya, dunia ini makin lama makin gak enak, makin kacau kata orang. Tapi orang yang berdiam diri dalam naungan Tuhan akan menerima perlindungan Tuhan yang sempurna. Itu yang saya pegang sama ini. Ya, kedua, perkatakan terus firman Tuhan. Perkatakan terus firman Tuhan. Enggak ada perkatakan. Bukankah di Alkitab ditulis firman ini hidup? Waktu kita perkatakan firman ini dapat menciptakan yang enggak ada menjadi ada. Dapat mengubah yang enggak baik menjadi baik. Itu firman. Tinggal perkatakan saja. Memang saya tahu bahwa gak mudah, karena ini sesuatu yang baru buat kita semua. Oh, pandemi juga sesuatu yang baru Bapak Ibu. Gak ada yang pernah ngalami pandemi di Indonesia, ya, yang sedahsyat sekarang. Tapi justru karena ada pandemi ini, kita harus melihatnya dari sisi positif. Jangan melihatnya dari sisi negatif terus. Ya, kalau kita nggak dari sisi negatif terus, lama-lama kita akan lemes, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, jadi ingat Bapak Ibu, 2 poin ini kita harus memulai investasi di dalam kerajaan surga. Ya, jangan takut. Keadaan bisa kayak apapun, jangan takut. Ada Tuhan Yesus yang sanggup menolong kita. Selama Bapak dan Ibu memutuskan hidup ini sepenuhnya buat Tuhan, Bapak Ibu mau melayani Tuhan, melayani dengan all out. Gak usah pusingin. Kita bisa kasih apa? Kasih buat Tuhan. Walaupun kita nggak lihat kita dapat apa saat ini. Oh, sudah lagi pandemi ini, kita mesti ke gereja gini. Nggak usah pusing. Percaya dalam nama Tuhan Yesus, waktu kita melayani pekerjaan Tuhan, hidup kita Tuhan yang pelihara. Oke, Bapak Ibu, sekian firman dari pagi hari ini. Saya mengucap syukur. Mudah-mudahan firman ini bisa menjadi berkat bagi Bapak Ibu. Ya, sebelum itu saya tutup dulu untuk berdoa. Bapak, terima kasih buat Bapak Ibu, teman-teman kami dimanapun di YouTube dan apapun yang sudah mendengarkan firman pagi hari ini. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Tolong mereka, berikan mereka kekuatan, berikan mereka sukacita Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Ya Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus yang terletak dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat hari ini Tuhan, walaupun kami ibadah secara online ataupun daring Tuhan, aku percaya Tuhan, kuasa-Mu tidak terbatas oleh ruangan Tuhan. Biarlah melalui daring ini Tuhan, firman-Mu terus sampai ke ujung-ujung bumi ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau urapi Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan, semakin hari semakin berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Engkau singkapkan isi hati-Mu melepas daripada hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa buat bangsa dan negara kami Indonesia ya Bapa. Aku percaya Tuhan, bangsa kami ini bangsa yang Kau cintai Tuhan. Kau nggak pernah meninggalkan bangsa kami ini ya Bapa. Walaupun ada penyakit apapun, virus apapun, aku percaya Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat Presiden, Wakil Presiden, aparat keamanan yang ada Tuhan. Biar dalam setiap mengambil keputusan Tuhan, Engkau turut campur tangan Tuhan. Ada kuasa-Mu yang bekerja melalui bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa buat kami semua Tuhan yang sudah boleh melayani Tuhan dengan sukacita Tuhan. Dan jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah mendengar firman-Mu ini Tuhan, yang sakit Engkau berikan kesembuhan,
yang butuh penghiburan, Kau berikan penghiburan daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebelum mengakhiri ibadah ini Tuhan, kami siap menerima berkat yang daripadamu. Haleluya. Amin. Angkat kedua tangan kita tinggi. Diberkatilah engkau keluar masuk rumahmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah suamimu, istrimu, anak-anakmu, keluarga besarmu, diberkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar pagar pelindungan Tuhan yang sempurna boleh ada atas kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.